Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Megandri dari Teknik Industri Universitas Pancasila, NPM 1418210045. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai import masa data untuk skenario-skenario yang telah dibuat oleh Ahmad Daniel. Di sini Ahmad Daniel itu dia ngebuat 10 skenario, mulai dari account, import bank account, sampai dengan import stock inventory. Nah, jadi di video sebelum itu saya sudah membuat import masa data untuk skenario pertama terkait account atau chart of account. Nah, maka di video kali ini akan melanjutkan dari video sebelumnya, dimulai dari skenario kedua hingga skenario ke-10. Nah, jadi di skenario kedua ini ada mengenai import data bank. Jadi import data bank ini bisa kita lakukan di modul kontak. Lalu di kontak kita configuration, kita masuk ke bank. Lalu di sini karena belum ada data bank apapun, tinggal kita klik import, kita load file, lalu kita pilih import bank. Sini akan muncul external ID-nya, namanya, dan bank identifier kodenya. Lalu bisa kita lakukan tes import untuk mengetahui apakah datanya ini sudah benar. Kalau di sini udah muncul tulisan everything's invalid, maka bisa langsung kita import. Import complete. Nah, di sini akan muncul data-data bank yang sudah kita import dari modulnya Ahmad Daniel. Nah, di sini kan baru ada nama-nama banknya doang. Tapi terkait kayak akun rekening dan detail-detail lain itu belum ada. Nah, itu bisa kita lakukan import melalui modul accounting. Lalu di modul accounting kita ke configuration, kita pilih bank account. Sini tinggal kita import, lalu kita load file, dan kita pilih skenario ketiga import bank account. Lalu kita tes import seperti biasa. Sini everything's invalid, udah ada ID-nya, akun number-nya, nama banknya, ada kode dan ada journal name-nya, tinggal kita import. Nah, sekarang kan sudah ada beberapa akun bank yang sudah kita buat. Nah, maka selanjutnya kita akan melakukan skenario keempat, yaitu beginning balance. Jadi, beginning balance ini itu adalah untuk mengetahui berapa sih isi dari akun-akun bank yang sudah kita import tadi. Nah, itu tuh bisa kita lakukan di modul accounting, lalu kita pilih journal entries untuk melakukan perubahan pada akun bank yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik import, kita load file, dan kita pilih account beginning balance. Nah, di sini akan muncul beberapa entry kayak kas kecil, mandiri personal, mandiri bisnis, mau malat, BNI, BCA, dan lain-lainnya. Lalu ada juga debitnya. Seperti biasa, kita lakukan tes import. Lalu everything's invalid, maka langsung kita import. Nah, ini import complete. Di sini di journal entries ini udah muncul data yang sudah kita import dari skenario-nya Ahmad Daniel. Nah, untuk mengetahui detailnya, kita tinggal klik row beginning balance ini. Nanti di sini kita bisa lihat akun mana yang berpengaruh, lalu ada labelnya, ada debitnya, dan kredit untuk setiap akun. Nah, karena setelah kita selesai melakukan import master data untuk data-data terkait akuntansi, sekarang kita akan melakukan import data yang kelima, yaitu mengenai partner. Jadi partner di sini tuh bisa customer ataupun vendor yang pokoknya yang berhubungan dengan kita, dengan perusahaan kita. Nah, di sini karena mengenai informasi mengenai partner, maka kita menggunakan modul kontak. Nah, di sini kita bisa langsung, di sini kan ada beberapa kontak. Jadi kontak-kontak ini ada karena ketika membuat database, saya menggunakan data demo. Nah, namun karena ingin menambahkan data-data kontak terkait partner menggunakan skenario Ahmad Daniel, maka bisa kita langsung klik import, lalu kita load file, dan kita pilih skenario kelima. Dan di sini akan muncul berbagai external ID mulai dari partner 1 sampai partner sekian, namanya, city, country, customer, dan lain-lainnya. Sama kayak sebelumnya kita tes import. Everything's invalid, maka bisa langsung kita import. Import complete. Sini contoh di sini ada Abdi Sejahtera City. Coba kita buka.
Application recipe. Sini di application recipe akan muncul alamatnya, lalu bahasa yang dia gunakan, emailnya dia, nomor teleponnya dia. Nah, sini si data-data terkait partner kita sudah akan tersimpan di dalam database. Nah, tapi kalau misalnya nih, ini kan kontaknya itu mengenai tadi itu partner, entah itu customer ataupun vendor. Nah, kita lihat ke bagian sales. Kalau kita lihat di modul sales, lalu kita ke bagian customer, kita juga bisa melihat data-data yang sudah kita import tadi, ada API Sejahtera, ada Hendra, Hermanus, dan lain-lainnya. Terus begitupun kalau misalnya kita lihat di bagian purchase untuk melihat vendor. Purchase, kita lihat vendor. Dan juga di sini ketika kita masukkan ke kontak juga di bagian vendor ini akan muncul beberapa kontak yang sudah kita import tadi. Jadi bisa kita katakan kalau misalnya antara modul yang satu dengan modul yang lain, contoh kayak purchase, sales, dan juga kontak, mereka itu saling terintegrasi. Nah, lalu setelah kita melakukan import data terkait partner, selanjutnya kita akan melakukan import data terkait inventory, yaitu ada produk kategori. Jadi produk kategori bisa kita lakukan di bagian modul inventory, lalu kita configuration, lalu kita klik produk kategori. Nah, di sini tuh udah ada beberapa produk kategori karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau di sini database saya ini menggunakan data demo. Namun karena kita ingin menambahkan data produk kategori dari skenario Ahmad Daniel, maka tinggal kita klik import, lalu kita load file, lalu kita pilih yang import produk kategori. Nah, di sini akan muncul persediaan ikan, persediaan daging, sayuran, keringan, buah, dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini tuh di modul ini tuh banyak sekali, dari video-video yang saya tonton sebelumnya itu tuh banyak sekali mengalami kesalahan atau audio ini mengalami error karena kan tadi di video awal itu kita sudah melakukan import master data untuk chart of account. Jadi ketika kita melakukan chart of account itu kita menghapus data yang lama lalu kita menggantikan dengan data yang baru. Nah, data yang lama ini nggak bisa kita hapus secara langsung, kita tuh harus melakukan unlink di bagian company properties. Nah, setelah kita melakukan unlink, pastikan setelah data yang baru kita import, bagian company properties itu kita linking kembali. Karena kalau semisal kita tidak linking, maka di produk kategori ini dia akan mengalami error. Nah, di sini kita tes import. Di sini everything is valid karena di bagian component properties itu sudah saya linkingkan dengan ID value yang baru. Nah, maka bisa langsung kita import. Nah, di sini kita bisa lihat udah ada beberapa produk kategori yang sudah kita tambahkan tadi, kayak persediaan buah, persediaan buku ATK, persediaan daging, elektronik, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada di bagian produk kategori, selanjutnya itu adalah virtual loss. Jadi virtual loss ini tuh maksudnya itu kita kan ketika kita menjalankan suatu perusahaan itu pasti kita mungkin akan mengalami namanya kehilangan inventory karena satu dan lain hal atau beberapa hal lainnya. Nah, dalam pencatatan ini maka UDO memfasilitasi dengan menggunakan virtual location. Jadi dimaksud virtual location itu pencatatannya ada, locationnya itu ada, tapi lokasi secara fisiknya itu nggak benar-benar ada. Jadi tujuan dibuatnya si virtual location ini diuduh hanya sebagai untuk melakukan pencatatan meskipun di gudangnya itu tidak benar-benar ada. Untuk melakukan itu tetap kita menggunakan modul inventory. Lalu kita menggunakan configuration. Nah, di sini tuh di bagian configuration ini nggak ada opsi namanya location. Nah, maka bisa kita masuk ke bagian setting. Di sini kita pilih bagian warehouse, lalu kita centang pada bagian storage location dan juga multi warehouse. Lalu kita save. Lalu kita balik lagi ke configuration. Loading.
Setelah selesai, kita bisa selesai, kita bisa masuk ke bagian configuration. Nah, di sini udah muncul bagian location. Barulah setelah itu kita melakukan import untuk location dari skenario yang dibuat Ahmad Nabil. Tinggal kita load file. Lalu kita pilih virtualhost. Jadi di sini tuh location ini tuh bukan benar-benar lokasi yang ada di gudang kita. Jadi melainkan lokasi virtual untuk melakukan pencatatan terkait hilangnya suatu stok terkait kayak daging, ikan, sayuran, keringan, buah, dan lain-lainnya. Nah, seperti biasa kita lakukan tes import. Everything seems valid, maka bisa langsung kita import. Lalu kita refresh. Nah, di sini bagian tengah kita hapus. Nah, nanti akan muncul location untuk virtualhost. Karena sudah muncul, berarti kita udah berhasil melakukan import untuk skenario yang ketujuh, yaitu virtualhost. Selanjutnya akan melakukan import data mengenai unit of measure. Jadi unit of measure ini adalah unit-unit pengukuran yang digunakan di perusahaan kita. Nah, jadi ini kita bisa tetap menggunakan model inventory. Lalu kita ke bagian configuration. Nah, di sini tuh belum ada opsi untuk melakukan perubahan pada unit of measure. Karena itu kita bisa ke bagian settings. Lalu kita activate the developer mode. Lalu ke settings lagi. Nah, di sini manage access right. Kita pilih adminnya. Edit. Nah, jadi di sini kita bisa ngasih akses ke admin itu Safira Gallery asal kita sudah melakukan activate the developer mode. Jadi, kalau semisal belum kita activate, maka tidak akan muncul tampilan technical settings. Di sini kita kasih akses di bagian manage multiple unit of measure. Lalu kita save. Lalu kita masuk ke modul inventory. Ke configuration, kita pilih setting. Lalu di settings kita cari unit of measure, kita centang, lalu kita save. Nah, setelah itu kita ke configuration. Nah, di sini setelah kita melakukan kita memberikan akses ke admin mengenai unit of measure, di sini dan di bagian setting juga unit of measure yang sudah kita centang, maka di bagian configuration ini akan muncul opsi untuk unit of measure. Kita pilih yang UOM. Ini karena kita mau menambahkan dari skenario Ahmad Daniel, maka tinggal kita klik import, lalu load file, dan kita pilih skenario ke-8. Nah, di sini udah ada external ID kayak PCs, karton 24, karton 36, lalu ada unit of measure-nya berapa, kategorinya, tipenya, dan rasionya. Maka bisa langsung kita lakukan tes import, everything is valid, maka bisa langsung kita import. Import complete. Nah, di sini udah muncul yang tadi kita masukkan, itu ada karton, yang mana karton ini akan berfungsi untuk operasional di perusahaan kita. Nah, setelah melakukan import master data untuk unit of measure, selanjutnya kita akan melakukan import master data untuk produk kategori. Untuk bagian produk, untuk produk yang dijual di perusahaan kita. Nah, jadi kita bisa ke bagian inventory, masih menggunakan model inventory, lalu kita pilih master data, kita klik produk.
Nah, di sini tuh udah ada banyak produk karena seperti yang disebutkan, saya itu menggunakan data demo ketika membuat database. Nah, karena kita ingin menambahkan produk dari skenario Ahmad Daniel, maka tinggal kita import, lalu kita load file, lalu kita pilih yang skenario ke-9 import master product. Di sini tinggal kita tes import. Ini lumayan lama karena sepertinya data-data mengenai produk yang kita tambahkan itu lumayan banyak, jadi agak makan waktu yang lebih lama untuk melakukan tes importnya. Sini everything is valid, maka bisa langsung kita import. Import complete. Ini udah menambahkan data-data. Sini udah ada tambahan data dari master data yang dibuat oleh Ahmad Daniel. Nah, di sini karena kita cuma punya datanya doang, tapi kita nggak punya informasi mengenai berapa sih jumlah stok inventaris untuk data-data tersebut, maka selanjutnya kita akan masuk ke skenario yang terakhir, import stock inventory. Di stock inventory ini, kita bisa masuk ke bagian operation, lalu kita klik inventory adjustment. Nah, karena di sini kita mau menambahkan skenario dari Ahmad Daniel, maka tinggal kita klik import, lalu kita load file, dan kita pilih import stock inventory. Seperti biasa, tes import. Everything is valid, maka bisa kita lakukan import. Nah, di sini sudah masuk inventory adjustment untuk beginning balance. Nah, sekian video dari saya mengenai bagaimana cara melakukan import master data terkait skenario yang telah dibuat Ahmad Daniel, dimulai dari account, import bank, import account, sampai dengan import stock inventory. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.